tinggi. This is Purgatory. Purgatory untuk di match kita kali ini. Dan arah pesawat dari area Force menuju ke arah Marble World. Dan beberapa tim udah mulai turun juga khususnya di area Force. Lagi-lagi ada First Rider dan Ses Alphaing mereka memilih ke area Skylodge yang dimana mungkin sejauh ini mereka cukup aman aja. Tapi ketika mereka keluar nantinya di depan udah ada First Rider yang nungguin. Dan gue agak sedikit aneh di sini, First Rider bener-bener ngambil resiko yang cukup berat. Dia ngetugaskan Souza itu jauh banget dari teman-teman yang lainnya. Dia looting di arah Force itu puas banget sendirian. Sedangkan Logi itu dapetin arah apa ya bisa dibilang tuh pesawat yang hancur gitu loh. Dan kalau kita ngomongin resource sendiri harusnya First Rider masih kalah sama Sesafai. Maybe yes, tapi kalau misalkan pergerakan dari FR-nya sendiri bakal komit menuju ke arah Skylodge dan mereka dapetin semuanya di sana, ini juga bakal jadi sesuatu banget untuk FR, big deals banget kalau misalkan mereka bisa dapetin poin-poin dari Ses Alpha. Tetapi kita pindahkan terlebih dahulu karena di sisi lain kali ini ada Mario berhasil mendapatkan Ebgat, bahkan sudah menjadi poin eliminasi juga di area Blue Zone. Kuari kali ini Tayo sudah terlihat dan Wayne Najib menjadi korbannya. Lagi-lagi headshot kita melihat, tapi Tayo pun harus tertumbangkan di sana, ditukar dengan cukup seimbang. Valdo kali ini melakukan follow up, diarahin rekor yang terjatuh di tangan seorang Skybeats. Sementara dari MPR 3 player masih ada di jump shot dulu dan kita lihat Gardu pun harus terjatuh. Bukan kabar yang baik untuk sang landak kuning. Onyx Olympus terculik 2 playernya. 2 playernya terculik dan berhasil didapatkan oleh MBR sendiri. Dan sejauh ini mereka cukup aman-aman aja. Mereka tinggal ngumpulin resource lagi di area Blue Zone. Yang pastinya kita nggak meragukan juga resource di sana kayak gimana. Seperti yang udah kita lihat sendiri ada tas 3 juga. Dan beberapa resource yang mereka udah sempat keep. Cuman memang agak sedikit terkikis karena mereka sempat melakukan sebuah team fight. That is okay karena mereka juga dapatin fight-nya tersebut. Tapi kalau kita lihat dari Eki sendiri ada satu tembakan sudah mau dilakukan, tapi Eki-nya yang malah hapus banget di sini karena Eki udah mulai kehilangan akal untuk di-revive kembali. Space-nya terlalu jauh juga terhadap teman-teman yang lainnya. Dan GRC mereka memilih terdiam di tempat dan gak melakukan maju atau paling tidak dia berusaha untuk membackup karena emang gak bisa juga gitu, sulit. Iya ya, cukup cuan untuk RBL dapetin 1 kill di bukan areanya mereka. Sementara kita melihat dari tim DG Esports pun yang sedang membarit bermuda tadi sedikit diredupkan di kala hari dan di Purgatory. Mereka sudah ingin membuktikan kembali di early fight-nya bertemu dengan Eiko Esports yang sudah kehilangan 1 playernya oleh tim DG Esports. Kali ini posisinya yang masih agak sedikit jauh. Reva sendirian berada di arah depan, tentunya harus segera mendapatkan follow up dari teman-temannya yang berada di area sentral di bagian belakang. Satu granat sudah disiapkan, tapi Gensol dulu masih membaca pergerakan dari lawannya dan Jambul masih belum melakukan follow up dan ternyata terbutakan visionnya dari seorang Reva. Ada Chrono dibuka seorang Dut dan juga masuk kali ini. Satu informasi diterima kalau Chrono yang muncul untuk Eiko Esports ini sudah terpakai. Thanos yang masuk menggantikan seorang Kucai kali ini tentunya diharapkan bisa memberikan impact yang cukup besar terhadap performa di Eiko Esports. Dan ternyata kita melihat ada Reva pada akhirnya tumbang, menyisakan Jambul kali ini di dalam sebuah Chrono masih gagal. Ternyata pada akhirnya 2 orang dari DG Esports harus tumbang di tangan Eiko Esports. Sudah terlihat pergerakan jalur seorang Kiba di bagian belakang. Masih ada Chester yang gak nge-cash. Malam ini tentunya bakal sulit 1 versus everybody. Chester sekian tembakannya sudah terkenal. Pasang duel terlebih dahulu, tapi kembali 2 duel dibuka, bergerak ke arah dalam, masuk. Masih bisa mengamankan dirinya, tetapi tidak bisa begitu tenang karena tentunya masih ada tembakan dikeluarkan oleh sang Chester dan tentunya bakal ada upaya rasi dilakukan dari arah bawah. Chester sendirian saja karena Skybeat-nya tidak ada di area sebelah sini. Kiba bakal masuk, dihancurkan satu persatu. Gluolnya bakal diras oleh 2 orang sekaligus untuk komit pergerakannya. Sementara Chester yang terancam berada di sebelah kanan. Ada flashback-nya yang connect, Dut menunggu dari belakang dan akhirnya Chester pun tumbang di tangan Eiko Esports. Waduh, gue kira DG Esports yang dapetin posisi lebih unggul karena gue lihat tadi Iko juga cuman ada 2 player sedangkan 1 playernya ditugaskan untuk backup dari arah jarak jauh. Dan ternyata mereka yang harus ditumbangkan 3 poin eliminasi udah didapatkan oleh Iko Esports. Tapi yang gue salut sejauh ini mereka benar-benar agresif ya. Ketika mereka datang mereka percaya
percaya diri buat melakukan rush ke arah atas, sedangkan kita tahu sendiri ketika musuhnya udah set up di atas itu vision ke arah bawah tuh nembak enak banget. Tapi dengan efisien mereka, dengan sangat percaya diri, mereka dapetin 1 poin kill tambahannya. Tapi kita geser terlebih dahulu karena sejauh ini gue lihat ada GPX yang sudah mulai ter-take down. Tapi mereka sepertinya agak sedikit berbahaya karena Ses Alphaing udah ada di arah sana. Mereka nggak boleh happy dulu karena sejauh ini Ses Alphaing juga gue lihat memilih bermain secara defensif aja karena dia tahu poinnya udah ngebantu banget mereka untuk di puncak pertama. Defense-defense-nya mereka, ternyata ini bukan hanya ngomongin soal objektivitas mereka yang bermain defensif. Oke, tapi kenapa? Ya tadi gue sempat mention di, kalau nggak salah pasti Alpine deh. Oke. Ses Alpine itu, ya dia bakal main defense, dia bakal main objektif. Tapi kalau misalkan ada target di depannya, dia nggak bakal ngebiarin gitu loh. Even GPX yang lagi pakai vehicle aja, dia lagi nyetir nih, lagi nyetir pakai mobil callback tuh, kena palanya. Kena palanya. Jadi poin, ya jelas jadi poin untuk Ses Alpine karena dari tim GPX juga nggak ada follow up. Ternyata masih terlalu jauh. Ini artinya seobjektif defensif apapun Ses Alphaing, ketika ada poin yang bisa dia ambil, secara meskipun kesempatan sempit ya sebisa mungkin dia bisa ambil gitu. Dia bakal ngambil apa yang ada di depan mata dia. Selama itu kesempatan cukup bagus buat mereka, mereka bakal ambil. Dan gimana caranya dari Ses Alphaing ini tetap nge-defense meskipun dia udah dapetin 2 dan gak nyari 2 sisanya, mungkin masih ada di arah sebelah sana. Ini gokil banget sih. Gokil banget. Dan ternyata zonanya agak sedikit melenceng. Tapi gue di sini kasihan sama Iko Esports karena mereka ternyata masih ada di zona luar dan mereka memang harus memilih untuk melakukan rotation. Sedangkan kita tahu sendiri mereka tadi ada di area Fire Brigade dan itu sedikit sulit banget karena mereka cuman bisa lewat jembatan aja. Untungnya sejauh ini masih cukup aman aja. Beda cerita kalau misalkan di depannya udah ada tim lain. Seperti kita lihat sendiri dari Rebellion Tabur, mereka udah berhadapan dengan JRC Aprode di arah sana. Tapi Heyu terlalu free untuk melakukan medikasi. Sampai pada akhirnya Heyu harus ditumbangkan. Tapi Mario di arah bawah sudah berusaha untuk mendapatkan 1 poin kill eliminasinya. JRC harusnya dia udah tahu kalau Rebellion sudah mulai ditumbangkan, sudah mulai dipincangkan. Bahkan mereka benar-benar tidak punya hambatan apapun untuk maju ke arah depan. Oke, mereka membuang beberapa resource untuk melindungi diri sementara ini. Karena gue lihat di sini Mario-nya masih coba mengumpulkan resource dari hasil jeripayanya. Tapi kalau gue lihat satu player di arah sana udah mulai maju, tapi kita keep dulu karena peperangan masih terjadi antara Onyx Olympus dan juga Aura Ignite. Yap, ini dia di bagian tengah dari Purgatory sudah akan terjadi beberapa pertempuran. Granat sudah dilemparkan, bahkan diserang Tayo. Sudah terkena trading damage juga cukup menyakitkan. Di arah lain pertempuran juga terjadi di waktu yang bersamaan. Reva menjadi korban lagi untuk Eko Esports. Bergerak dari tim Onyx Olympus menuju ke sebelah kanan. Kendorin lagi serangannya, tapi satu orang sudah mulai menusuk menuju ke arah dalam. Dan Gardu menjadi korban pertama di tangan seorang Adrian. Kali ini terlalu terburu-buru, dia bergerak sendirian saja tanpa rekan-rekannya. Adrian turun ke arah bawah mengikuti rekannya. Masih ada respect duel yang sangat-sangat cepat sekali ternyata. Ombak masuk memimpin jalan penyerangan untuk tim Aura Ignite. Masuk ke arah dalam, Rosman tertembak dan kita melihat di sana Tayo pun tertumbangkan. Gare melakukan backstep dari belakang. Jixia bakal menjadi target. Aib di arah atas sudah melihat juga dan Jixia bakal menjadi korban kali ini. Jixia tumbang juga pada akhirnya. Aura Ignite 3 kill dari Onyx Olympus, 1 orang tersisa. Gare tentunya akan melarikan diri dari area pertempuran. Ini sih kalaupun dari Gare coba lari, menurut gua sedikit sulit ya, karena terlalu free hit juga di arah bawah. Kita tahu visionnya sulit banget buat dijangkau khususnya untuk Gare sendiri. Dia mau lari kemana karena cuma ada perairan doang. Ketika misalkan Garenya komit untuk melakukan berenang pun bakalan ketahuan sama Aura Ignite. Dan yang gue baca pertempuran yang terjadi tadi, di sini Aura Ignite bener-bener memanfaatkan formasi 1-3. Satu playernya udah ditugaskan untuk mengambil vision lain, yaitu I'm God. Dia tadi sempat masuk ke dalam kompon rumah, dan 3 player dari Aura Ignite ini bener-bener mengacak-acak formasi dari Onyx Olympus. Sampai pada akhirnya ketika Onyx kehilangan 2 playernya, mereka split position. Garenya ke kiri, dan sedangkan 1 player yang tersisa tadi ke arah kanan. Jadi untungnya Aura Ignite bener-bener fokus ke arah 1
satu player yang sudah ada di kanan tadi, Bigan. Iya ya, dan satu momentum yang hilang dari tim Olympus adalah ketika Gardonya dia ke take down duluan, padahal niat dia adalah nyari informasi Ya. keberadaan dari para player Aura Ignite ini ada di sebelah mana. Sayangnya 3 orang sekaligus yang menyambut dari seorang Gardo. Sebentar kita lihat lagi-lagi belum usai pertemuan antara GRC Aphrodite bersama dengan Rebellion Tabor di arah depan sana. Sudah ada Skylar connect dan langsung instan tumbang. Untuk GRC Aphrodite 4 poin eliminasi semuanya terhadap Rebellion Tabor, bahkan 5 kill yang didapatkan dari satu tim saja. Waduh, satu tim aja dia udah dapetin 5 poin eliminasi. Tapi mereka nggak boleh happy dulu karena di depannya udah ada Akazu. Legal. Tabrakan maut sudah mulai terjadi. Masih belum bisa puas karena di depannya masih ada beberapa player dari GRC sendiri. Abai agak sedikit kesulitan membuang beberapa resource goalnya. Tapi RRQ hanya tersisa Rasman aja. Slip Eggman masih coba menembakkan shotgunnya karena depannya masih ternyata. Ada yang namanya tabrak lari, abis nabrak gak bisa lari. Ya ampun, tabrak lari, abis nabrak malah nggak bisa lari. Ke Bekasi beli saus. Cakep. JRC nih bos. Asik. Siap banget dan gokil. Padahal satu orangnya udah take down duluan. Seorang Lim sebagai kunci utama dari JRC udah ketabrak jauh. Legalot yang melakukan itu tumbang satu playernya, tapi JRC cukup siap dengan mereka tahu bakal kedatangan orang dari belakang. Setelah itu terjadi, mereka set up ulang dengan cukup cepat dan komunikasinya berjalan dengan sangat lancar. Tapi kali ini kita melihat dari Randy sudah melepaskan tembakan ke arah Tang City Esports. Bahkan berhasil seorang Valdo yang masih bisa mengheal kembali. Bergerak dari patahan, Valdo memimpin penyerangan. Satu blue wall dibuka, kembali masuk ke arah dalam. Valdo tertembak kembali, bakal disambut. Tapi Valdo mengurungkan niatnya karena dari health point-nya udah gak sehat lagi. Akan masuk menuju ke arah dalam sepertinya. Ngagokkan banget itu, banyak sekali vehicle yang terdapat di garasi milik dari Tang City Esports sepertinya. Tapi jauh dari arah sana ternyata Eko Esports pun bakal datang sebagai orang ketiga. Bakal datang untuk mencari informasi dan mencari banyak poin eliminasi sepertinya. Tang City berada di satu ruang yang sama, dilempar granat bisa aja turun semua, tetapi pergerakan dari MBR Epsilon sepertinya masih cukup sabar untuk menunggu momentum yang pas. Tetapi di arah lain kali ini First Riders Eclipse, ada Ikal sudah tertembak, sudah cukup low dari health point-nya. Dari kanan ada Ses Alpha Ing, dari kiri ada Aura Ignite. Tentunya kali ini bakal mengancam sekali. Ada yang dengan pelontarnya sudah mulai coba dikeluarkan. Der masih ternyata satu korban dapat katakan yang sempat dikasih dan sampai akhirnya this is First Riders Eclipse harus tumbang di tangan Aura Ignite. Tapi ternyata mereka harus kedatangan tamu dari Ses Alpha Ing karena mereka sudah mulai sadar pertempuran terjadi. Tapi Gedai juga kalah. M79 sudah mulai dilontarkan ke arah MGUT di arah sana. Tapi satu bull fresh freeze sudah mulai mengikis health point daripada MGUT. MGUT agak sedikit kesulitan lagi-lagi mengadukan sebuah ledakannya. Tapi MGUT di sini sepertinya agak sedikit sulit karena glowwall sudah mulai hancur sebentar lagi. Masih coba medikasi terlebih dahulu, mundur ke arah belakang karena gue lihat dari ombak sendiri sudah mulai terjebak dengan adanya glowwall yang mereka pop up. Tapi Gedai ada datang di arah sana. Mereka sepertinya akan sedikit sulit karena zonanya berpihak terhadap Iko Esports beserta dengan Ses Alpha Ing. Iya ya benar. Dan gimana caranya Ses Alpha Ing dia nyerang ke arah Aura Ignite dan mereka ngulur lagi niat mereka karena zonanya tidak berpihak. Dan belum tentu bisa cuan buat mereka. Dia punya waktu yang benar-benar pas untuk kalkulasi ini tuh semua, kapan dia maju. Ketika mereka kira semuanya ini tidak bisa untuk dipaksakan, mereka mundur tanpa mereka terculik satupun. Dan Jojo ngasih informasi kalau di arah dalam juga ada pergerakan dari tim-tim yang lain. Kita melihat dari NBR sudah mulai mengancam ke arah Tang City Esports. Dan agak sedikit terlambat untuk masuk. Besto sudah berhasil dapatkan satu. Randy ternyata di sana bakal langsung menjadi poin eliminasi. Bule harus terculik dan pergerakan dari Tang City Esports entah menuju ke arah sebelah mana, tertembak lagi gak ke kanan gak ke kiri. Everybody's going to Tang City Esports. Semesta tidak berpihak pada mereka semua kemanapun mereka bergerak. Mereka terkena serangan dari segala arah. Bahkan ternyata kita melihat ke arah dalam pun Aura kita melihat sudah mulai terancam. Ombaknya terkena tembakan dari MBR Epsilon. Tidak terlepas dari Ses Alpha Ing yang masih coba menghancurkan vehicle dimiliki oleh tim dari Aura Ignite. Tang City tereliminasi, Gara sendirian masih bisa mengancam, bergerak ke arah belakang. Tapi di depan ada tembakan yang lain, parah dapatkan 2 takedown. Bahkan Onyxia yang tumbang
Masih ada satu terkena down kembali. Dihabiskan di posisi ke-6. Harus di posisi ke-6 karena memang zonanya nggak berpihak ke arah mereka. Mau nggak mau Zonanya. mereka harus tumbang. Tapi zonanya kenapa miring? Ini kenapa Ses Alpha yang diuntungkan? Kayaknya emang harinya mereka ya Pak ya. Karena dia udah dapetin zona berikutnya. Mereka tinggal menunggu Iko Esport akan bergerak maju ke arah depan. Lagi-lagi Jojo masih coba untuk membackup fire di arah belakang, di arah jarak jauh dengan AC-nya. Bahkan kalau kita lihat dari Kiba sendiri masih coba untuk meluting-luting aja, coba mengumpulkan resource lagi karena mereka tahu mereka akan melakukan sebuah team fight ketika mereka masuk ke zona yang lebih aman. Karena dari si resource yang gue lihat segini, mereka masih kurang banget. Tapi Dudes sudah mulai moving ke arah sana. Ada satu buff yang sudah mulai dimanfaatkan, tapi gak boleh sendiri dulu karena ada Jojo masih coba dicari badan. Tapi dan ternyata mereka hapus banget karena Jojo benar-benar sangat konsisten aimnya. Dia dapetin headshot, tersisa Kochel di arah sana. Memang sulit untuk bertahan hidup karena di sini Ses Alphaing diunggulkan dari segi jumlah dan juga positioning sampai pada akhirnya Ambiar Epsilon harus tumbang. Bahkan Eki masih sedikit kebingungan dicari badan di mana. Satu buah double factor sudah mau dilontarkan, tapi Ika Esports harus tereliminasi di posisi yang keempat. Tinggal 2 tim lagi. Ya, ini dia The Real Monster. Mario tersisa. Masih membuka banyak sekali peluang dan artinya tumbang lagi di posisi kedua. Again and again. Once again. Ses Alpha Inc. The Real Monster. Real Monster Ses Alpha Inc. Ini bisa dibilang preman divisi 1 kali ya. Preman, bener-bener preman. Bener-bener jadi monster di divisi 1 dan mereka berhasil dapetin segalanya. Mereka dapetin lootingan yang bener-bener proper buat mereka. Mereka dapetin kampor. Mereka punya banyak sekali peluru, glual, semuanya mereka